Halo teman-teman, Indonesia adalah negara yang kaya, di mana sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pedesaan. Desa diidentikan dengan ketenangan dan sumber pangan. Kalau kita mendengar kata desa, apa sih yang ada di pikiran kita? Ya, pastinya suasana yang tenang, sawah yang hijau, dan udara yang sejuk. Namun, di balik keindahan tersebut, ternyata desa-desa kita hari ini itu masih memiliki masalah yang rumit. Lalu apa saja sih masalahnya? Yuk kita bahas 3 masalah utama yang dihadapi warga desa saat ini. Masalah yang utama adalah urbanisasi dan kehilangan tenaga muda. Tantangan pertama adalah sumber daya manusia. Minimnya lapangan kerja, non-pertanian, dan fasilitas yang kurang memadai itu bisa menyebabkan derasnya arus urbanisasi. Anak-anak muda yang sekarang setelah lulus sekolah SMA itu lebih memilih untuk merantau ke luar kota, ke kota-kota yang lebih besar seperti Jakarta atau Surabaya gitu, untuk mencari pekerjaan. Kenapa? Karena di kota-kota besar itu lowongan pekerjaan tuh lebih banyak dibandingkan di desa. Akibatnya apa? Akibatnya desa itu mengalami penuaan populasi atau aging population dan kehilangan penggerak inovasi. Anak-anak muda itu kan memiliki kreativitas yang tinggi. Seharusnya kreativitas tersebut digunakan agar bagaimana daerahnya di desanya itu bisa maju. Masalah yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur dan akses digital. Yang kedua ini adalah masalah akses. Meskipun pembangunan di desa itu terus berjalan, tapi ternyata di desa itu masih banyak yang mengalami ketimpangan infrastruktur, mulai dari jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang jauh, hingga blank spot atau ketiadaan sinyal internet. Padahal di era digital saat ini, akses internet adalah sebuah kunci untuk memotong jalur distribusi ekonomi dan edukasi. Contohnya, kita sekarang tuh masih melihat banyak jalan yang hancur atau rusak, apalagi berlumpur ketika hujan. Mau bawa orang sakit aja itu jadi lama karena jalannya rusak. Terus lagi mau jual hasil panen aja tuh ongkosnya juga bisa jadi dia tambah mahal karena jalan rusak gitu, jadi lama kan. Terus bahkan hilangnya sinyal HP, internet yang ada nggak timbul tenggelam, itu bisa nyebabin anak-anak yang ingin belajar secara daring online itu lebih susah gitu, atau sulit. Masalah yang ketiga adalah ketergantungan sektor pertanian tradisional. Masyarakat di desa itu kan masih bergantung dengan sektor pertanian konvensional yang sangat rentan dengan perubahan iklim, gagal panen, dan permainan harga dengan tengkulak. Contohnya, petani tomat atau cabai itu menjual hasil panennya ke tengkulak dengan harga yang sangat murah, bahkan kadang nggak balik modal. Kenapa bisa begitu? Ya karena mereka itu tidak punya modal untuk memproduksi barang mentah tersebut menjadi bahan jadi atau bahan pangan yang siap diproduksi. Ya seperti bahan mentahnya tomat misalnya, terus nanti diolah menjadi saus yang ada di botol, atau cabai dibuat kering supaya harga jualnya itu lebih mahal dan dia nggak akan cepat basi. Nah, mereka para petani itu nggak punya modal buat memiliki alat atau produksinya. Maka dari itu kadang mereka menjual ke tengkulak dengan harga yang sangat murah. Nah kan modal yang balik aja tuh nggak ada gitu. Nah, dari masalah-masalah tadi kita tahu bahwa membangun sebuah desa itu nggak bisa hanya setengah-setengah. Solusinya ya kita bisa membantu desa tersebut agar bisa lebih modern. Nah, caranya gimana? Kita bisa mengenalkan internet ke masyarakat desa supaya mereka bisa belajar bisnis secara online. Itu bisa. Yang kedua, mengaktifkan
koperasi atau BUMDes, sampai mengajak anak muda mau menjadi petani modern dengan teknologi. Kalau desa kita maju, negara kita juga akan lebih kuat. Saya Afika Ruliani, terima kasih sudah menonton. Yuk kita lebih pedulikan desa kita.